Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun berada? Saya sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di Kota Bontang, di Kota Samarinda, di Tenggarong dan juga di Kutai Timur. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup viral ya beberapa bulan terakhir, terutama di Bontang tentunya ya, yaitu kasus korupsi. Mungkin di beberapa wilayah di Kalimantan Timur juga cukup marak juga ya, ada beberapa kasus korupsi yang sedang viral dan juga masih dalam pembahasan masyarakat di Kalimantan Timur. Dan untuk saat ini, untuk mengetahui seperti apa sih kasus korupsi ini, pencegahannya, kemudian penindakannya, kita sudah kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Kota Bontang untuk membahas hal tersebut. Kita sapa dulu terlebih dahulu, ada Mas Rizky Agriva Hamonangan Sitorus selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Kota Bontang. Apa kabar Mas? Baik, Mbak. Baik ya. Di sampingnya Mas Rizky ada Mas Raka Fardian ya, sebagai Jaksa Fungsional Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bontang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, seperti tema kita kali ini yaitu peran kejaksaan dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Kita akan membahas terlebih dahulu, dan untuk saat ini dua narasumber ini benar-benar tahu nih tentang bagaimana pencegahan korupsi itu sendiri. Baik, saya ke Mas Rizky mungkin ya, Mas Rizky dulu. Untuk kejaksaan sendiri sebenarnya bagaimana sih Mas strateginya untuk dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi ini sendiri? Ya, di era sekarang ini Mbak, memang instruksi Pak Jaksa Agung menekankan bahwasanya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini tidak serta-merta hanya dilakukan penindakan. Nah, sebelumnya kita harus juga aktif dalam upaya preventifnya, pencegahan. Nah, upaya pencegahan inilah yang nanti kita aplikasikan ke beberapa kegiatan, termasuk dalam kegiatan siang ini, di mana ada kegiatan Omjek, obrolan menarik bareng jaksa. Nah, nanti diharapkan kita melakukan edukasi dulu. Ketika nanti sudah dilakukan edukasi, nanti masih ada juga beberapa oknum-oknum yang masih melakukan pelanggaran, baru nanti akan ada penindakan. Nah, di satu sisi juga, selain daripada masyarakat, kami juga aktif, Mbak, untuk melakukan sosialisasi ke sekolah juga. Ke sekolah, kemudian ke beberapa dinas dalam bentuk penerangan hukum. Nah, nanti diharapkan itulah menjadi edukasi bersama bahwasanya tindak pidana korupsi ini ada regulasinya. Nah, kita dalam hal mengelola keuangan negara ini tidak serta-merta mengikuti kemauan kita saja. Ada beberapa aturan-aturan yang telah diatur, kemudian ada juga beberapa norma nanti yang harus dijalani dari yang melakukan penggunaan pengelolaan keuangan negara ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa dari kejaksaan sendiri ada kayak obrolan gitu ya, namanya Omjek tadi. Itu seperti apa? Nah, Omjek ini kita menjadikan sasarannya itu ke masyarakat, Mbak, memang. Sasarannya ke masyarakat ketika nanti ada beberapa pertanyaan, ada yang ingin yang masyarakat itu masih belum paham nih, terkhususnya kalau terkait dengan tindak pidana korupsi. Apakah selain tindak pidana korupsi boleh nggak? Boleh, semuanya boleh. Kemudian di kantor kami juga itu juga sudah disediakan juga ruangan pelayanan hukum nanti dari bidang Datun. Tapi kita mengangkat tema yang korupsi ini, Mbak, menjadi salah satu sarana Omjek ini, supaya nanti dalam melakukan kegiatan ini begini aturannya. Dalam melaksanakan suatu hal ada norma-norma yang harus dijalankan. Mungkin itu aja. Oke, berarti itu masyarakat harus hadir ke kejaksaan atau mungkin tanya jawab lewat WhatsApp atau seperti apa? Dua-duanya, Mbak. Bisa. Kita apalagi sekarang kita teknologinya lumayan maju ya, Mbak ya. Jadi memang semua sarana itu sarana tercepat
kami juga telah menyediakan, Pak. Kami juga telah menyediakan hotline kami, kemudian beberapa media sosial kami juga telah kami cantumkan untuk link-link pengaduan, untuk melaporkan. Ketika masyarakat melihat ada beberapa kegiatan tindak pidana korupsi, bisa segera dilaporkan. Cuman kan dalam hal sekarang ini nggak berimbang ya Mbak ya, kalau kita hanya melakukan penindakan, tetapi kita nggak ada upaya pencegahannya. Betul. Baik. Kalau dari sejauh ini sudah ada beberapa upaya dari Kejaksaan sendiri untuk pencegahan korupsi sendiri, Mas. Sudah berapa kasus mungkin yang sudah? Mungkin nanti di sisi yang penindakannya, kita maksudnya kami di sini selaku nanti bidang intelijen sama perdata lebih condong ke pencegahannya ya. Ya. Baik. Saya ke Mas Raka kalau gitu. Bagaimana Mas peran Kejaksaan dalam membangun budaya anti korupsi sendiri? Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mas Rizky, sudah ke sekolah-sekolah juga, kemudian ada Omjek, kemudian di sini kalau untuk instansi pemerintah sendiri seperti apa? Ya, kalau kami di Kejaksaan ya khususnya ini ada bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, bidang perdata dan tata usaha negara ini yang terkait kegiatan-kegiatan pemerintah ini kita bisa melakukan pendampingan hukum untuk memitigasi resiko terkait administrasi baik perdata maupun tata usaha negara. Nah, untuk dasar-dasar kami bisa mendampingi itu ada di Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Ada juga di Perpres nomor 15 tahun 2021, dan untuk pedoman kami JPN untuk melakukan pendampingan ini ada di Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021. Ya. Nah, terkait perdata dan tata usaha negara ini kami ada jasa pengacara negara ya sebutannya. Nah, jasa pengacara negara ini berdasarkan surat kuasa khusus bisa memberikan bantuan hukum dan melakukan penegakan hukum. Bantuan hukum ini itu terdiri dua, ada litigasi dan non litigasi ya, di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Untuk dari permohonan pemerintah mewakili pemerintah ya. Dan berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri kami dapat memberikan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri ini kita dapat memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini terdiri dari pemberian legal opinion, pemberian pendampingan hukum, dan audit hukum. Nah, untuk masyarakat kami ada pelayanan hukum itu secara gratis. Iya. Gitu. Berarti kalau untuk masyarakat kan ada pelayanan khusus seperti yang disebutkan Mas Rizky tadi ya, untuk kayak pelayanan online juga bisa, langsung datang juga bisa seperti itu. Betul, ada. Kalau di bidang perdata dan tata usaha negara ini ada Halo JPN. Dia melalui aplikasi dari website ada. Untuk mungkin masyarakat mau bertanya terkait mungkin permasalahan hukum khususnya terkait perdata ya. Nah, itu masyarakat bisa tanya mungkin terkait mungkin ada hutang piutang atau waris, bisa ditanyakan. Kami bisa langsung datang ke pos pelayanan hukum di kantor kami di Kejaksaan Negeri Bontang, atau melalui ini aplikasi Halo JPN itu. Halo JPN ya. Itu JPN. Untuk responnya seperti apa? Apakah langsung cepat nih, gercep gitu? Ya pasti diusahakan cepat lah. Pasti diusahakan secepatnya. Kecuali jaringan. Ya. Tergantung jaringan juga berarti ya. Iya, websitenya ya. Tapi pasti sejauh ini sih nggak pernah ada kendala, pasti cepat kan. Kita kalau ada pertanyaan masuk langsung JPN dibuat surat perintah untuk menjawab itu pertanyaan dari masyarakat terkait pelayanan hukum gratis itu. Kalau Kejaksaan sendiri sejauh ini bekerja sama dengan pihak mana aja ini untuk dalam hal pencegahan? Silahkan, Mas Rizky atau... Mungkin kalau kita bekerja sama ya Mbak ya, terkait dengan upaya pencegahan ini, kita melibatkan banyak stakeholder, apalagi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, kemudian yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Seperti yang disampaikan tadi sama masyarakat, untuk tindak pidana korupsi ini sebenarnya pencegahannya itu awal mulanya itu kalau kita melihat berdasarkan administrasi dulu. Berdasarkan administrasi. Nanti ketika administrasi itu tidak
sesuai dengan pedomannya, nah di situ bakal muncul tuh potensinya akan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi menambahkan yang tadi dibilang Mas Raka, bahwasanya peran kejaksaan ini khususnya Perdata dan Tata Usaha Negara juga ini boleh bagi penyelenggara negara, OPD, dinas-dinas, ketika misalkan ingin nih melaksanakan suatu kegiatan yang memakai keuangan negara supaya tidak salah langkah, boleh konsultasi dulu ya. Seperti tadi yang disampaikan sama Mas Raka, mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail. Jadi memang korupsi ini awal mulanya itu berawal dari administrasi dulu, Mbak. Ketika kita administrasi ini kurang sempurna, nah disitulah nanti akan muncul potensi-potensi kerugian keuangan negara ini, karena ketika satu administrasi tidak sesuai pedoman, pasti akan ada salah satu pihak yang diuntungkan. Betul. Nah inilah nanti tugas kejaksaan untuk mendampinginya ini bukan arti ingin memberikan keputusan, bukan, mendampingi secara legal. Nanti bisa masyarakat menyampaikan itu secara detail yang baik. Oke. Baik, mungkin Mas Raka bisa menjelaskan seperti apa? Ya, tadi melanjutkan yang tadi dari Pak Rizky tadi. Jadi kalau terkait kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan, yang menggunakan keuangan negara ini, kami bisa memberikan pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum ini bisa dilakukan untuk kegiatan yang akan atau yang sedang berlangsung. Nah, itu untuk prosedurnya dari instansi atau stakeholder yang memiliki kegiatan ini, pertama-tamanya melakukan permohonan dulu ke kami. Nah, nanti dari situ permohonannya kami telaah dulu. Kami telaah apakah akan ada konflik of interest dengan bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Bontang. Kalau seandainya kita ambil contoh aja satu kasus seperti apa? Bisa. Ya mungkin pendampingan kegiatan seperti pembangunan ya, itu seperti itu apa? Kita yang mungkin yang harus datang ke kejaksaan itu pihak mana aja gitu-gitu. Ya, sebelumnya ini dari permohonan dulu instansi melakukan permohonan. Setelah itu kami ada pada setelah itu kami melakukan expose bahwa kegiatan ini kira-kira bisa nggak kita dampingi atau bagaimana? Apakah akan ada terjadi konflik of interest dengan bidang lain ya di Kejaksaan Negeri Bontang ini? Kalau memang tidak ada, kita bisa melakukan pendampingan, dan kepala satker kami itu mengeluarkan sprint untuk mendampingi kegiatan tersebut. Nah, pendampingan dalam hal ini hanya terkait administrasi terkait perdata dan tata usaha negaranya untuk memitigasi resiko. Nah, itu dalam pendampingan itu kami juga nanti bisa memberikan seperti saran dan pendapat lah. Saran melalui notula pendapat lah pada saat mungkin ada permasalahan-permasalahan. Nah, untuk terkait pendampingan pun kami juga bisa memberikan legal opinion apabila permasalahan itu terlebih kompleks, harus memerlukan analisis yang lebih dalam lagi. Itu kami juga bisa memberikan legal opinion dalam pendampingan tersebut. Cuman terkait saran dan pendapat di pendampingan itu tidak mengikat. Nah, itu kembali lagi kepada instansi pemohon, apakah mau menggunakan saran dan pendapat dari kami. Gitu. Dan pada saat pendampingan pun apabila terjadi indikasi tindak pidana, kami pun bisa mencabut pendampingan kegiatan tersebut. Karena kami setiap pendampingan progresnya kami berjenjang pasti lapor ke pimpinan. Oke, baik. Kemudian kalau untuk nilai, Mas, apakah yang ditangani sama kejaksaan ini nilai harus berapa gitu, atau semua nilai lah yang berkaitan dengan anggaran negara yang terpakai? Ya, semua nilai sih nggak ada yang nggak ada minimal berapa, maksimal berapa, asalkan dari instansi pemohon itu mau meminta ke kami untuk dilakukan pendampingan itu. Kembali lagi ke permohonan dari instansi itu lagi kembali. Mau tidak, ada juga beberapa kegiatan yang ya tidak kami dampingi karena tidak ada permohonan ya, tidak bisa kami melakukan permohonan melakukan pendampingan tanpa ada permohonan kan. Kalau sejauh ini, Mas, orang yang datang atau instansi yang datang ke kejaksaan, apakah semuanya bisa
akomodir dari sama kejaksaan atau seperti apa, dan kendalanya mereka biasanya seperti apa sih? Gitu. Ya, kalau akomodir pasti kami usahakan terakomodir ya. Coba kendala itu ya itu tadi banyak yang belum tahu ya mungkin ya sosialisasinya masih ini juga, masyarakat pun masih jarang yang tahu bahwa ada pelayanan hukum gratis ini ke kejaksaan. Terkait permasalahan-permasalahan mereka kan, terkait perdata gitu, terkait Halo JPN pun mungkin masih belum banyak yang tahu ya. Ada, iya betul. Pos pelayanan hukum ada juga, itu masih jarang sih masyarakat yang bertanya gitu. Nah kalau terkait instansi sejauh ini udah lumayan baik lah, banyak permohonan-permohonan masuk yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Bontang. Kalau yang masuk, Mas, apakah kan masih sedikit ya yang masuk ke kejaksaan untuk bertanya. Sejauh ini yang didapati sama kejaksaan, kenapa sih instansi ini atau masyarakat ini tidak mau ke kejaksaan itu? Apakah ada ketakutan tersendiri seperti itu? Siapa? Mungkin Mas Rizky? Iya Mbak. Makanya banyak masyarakat yang merasa takut ya Mbak ya, merasa takut. Ketika melihat seragam atau enggak melihat aparat, jadi ada keraguan atau enggak kehati-hatian ya. Cuman makanya di sini kita lebih dituntut aktif Mbak. Kita harus dituntut aktif untuk melakukan bentuk-bentuk preventifnya, pencegahannya seperti apa. Kembali lagi tadi yang seperti yang sudah kami sampaikan juga, bahwasanya dengan adanya ini, momen ini, diharapkan masyarakat nanti sudah tidak takut ya Mbak ya. Karena memang kita ini bekerja memang untuk rakyat, kan gitu ya Mbak ya. Kita memang untuk rakyat juga. Jadi memang seharusnya kami harus melindungi kepentingan rakyat juga. Nah kembali lagi ke upaya-upaya pencegahan, khususnya di tindak pidana korupsi ini, memang seperti yang sudah kami sampaikan Mbak, termasuk ke lini paling dasar kami melakukannya. Ke sekolah-sekolah, itu kami sosialisasikan bahwasanya korupsi itu ada aturannya loh, kan? Nggak boleh kita korupsi loh. Itu sejak dini sudah kita aktif melakukan pencegahan. Kemudian nanti dari bidang perdata juga terkait dengan instansi negara, penyelenggara negara, daerah, khususnya daerah ya, kayak dinas-dinas di Kota Bontang, ketika ingin melakukan suatu kegiatan, ada loh aturannya, gitu loh Mbak. Jadi memang kami memang terbuka, memang kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, kemudian kepada instansi penyelenggara negara, untuk sama-sama kita menjaga keuangan negara ini dikelola secara transparan, efektif, kemudian efisien juga. Nah, makanya kalau ada yang bilang kami takut ke kantor kejaksaan, oke, kami sudah buka juga nih layanan yang lain. Tadi yang disampaikan, ada melalui Halo JPN, kemudian dari kami juga seksi intelijennya kami membuka hotline ketika ingin bertanya ataupun mengadukan, ingin membuat aduan bahwasanya ada tindak pidana korupsi, itu sangat kami terima gitu. Memang sebagai lembaga publik kami harus dituntut juga secara transparan dengan cara aktif juga. Jadi lembaga yang transparan itu dibarengin sama kegiatannya aktif atau enggak kejaksaan. Menjadi sarana juga Mbak, kami melakukan sesi ini di PKTV ya. Diharapkan nanti masyarakat Kota Bontang, apalagi tadi saya dengar Samarinda ini sampai Samarinda. Iya, sampai Samarinda. Dan Kalimantan sekitarnya, Timur. Kalimantan Timur. Gitu Mbak. Oke, Mas, kalau dari gencarnya kejaksaan sendiri mensosialisasikan kegiatan ini ya, anti korupsi ini, sebenarnya resikonya korupsi sendiri ini apa sih Mas? Gitu. Resikonya ya untuk kepentingan kita semua Mbak. Jadi kan kayak ada pembangunan, kalau misalkan ada yang dikorupsi, kita nggak menikmati betul-betul fasilitas yang telah disiapkan oleh negara. Contoh hal yang paling kecil, kalau kita melihat kalau pembangunan jalan itu tidak sesuai kan, kita merasa masyarakat yang melewati itu, wah ini kok baru dibangun kok bolong nih. Nah, di dalamnya itu kan muncul keraguan, Nah makanya dari situ ketika keuangan negara ini telah dilakukan korupsi, berarti hanya ada beberapa pihak yang diuntungkan.
Sementara esensi pembangunan atau enggak esensi penggunaan keuangan negara ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dalam hal ini kalau ada hanya beberapa orang yang diuntungkan, tetapi yang masyarakat menikmatinya tidak menikmati secara berguna, nah ini yang menjadi ketidak efektifan ya Mbak ya. Makanya kami hadir di sini sekali lagi. Nanti mungkin kalau penindakan bisa ke materi yang lain ya Mbak ya. Siap. Tapi kami memang dari bidang intelijen, kemudian dari bidang perdata tata usaha negara, kami sudah aktif dan kami membuka ruang seluas-luasnya. Nah, gitu loh. Oke, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan upaya yang sudah dilakukan dari Kejaksaan sendiri, Mas, tentang pencegahan sendiri? Ya, kalau khususnya di Bontang ini aktif, Mbak. Kalau kami alami sekarang ini aktif. Jadi beberapa juga banyak laporan-laporan yang telah masuk ke kami dalam bentuk surat maupun dalam bentuk pengaduan. Cuman sekali lagi, Mbak, kita juga harus menganut menelaah dulu seperti yang disampaikan masyarakat tadi. Jangan sampai hukum pidana ini dijadikan, hukum yang mengatur korupsi ini dijadikan sebagai ajang balas dendam atau enggak ketidakpuasan dia terhadap seseorang dengan cara melapor dengan laporan palsu. Nah, itu kan menjadi ada ancamannya juga ya, Mbak ya. Jadi, tapi ketika memang masyarakat itu mengadukan, memang betul-betul kami telah ditelaah dulu, kemudian kami lihat memang ada pidananya di situ, nanti mungkin menjadi kebijakan lain dari pimpinan kami untuk segera dilakukan penindakan atau tidak, kan gitu ya Mbak ya. Tapi sejauh ini aktif Mbak. Kalau Kota Bontang mengadukan, masyarakat itu mengadukan. Cuman tugas kami juga harus aktif juga menelaah. Kita nggak boleh serta-merta langsung mengatakan orang ini bersalah, kan gitu ya Mbak ya. Kita harus telaah dulu, apakah ini masuk dalam salah satu tindak pidana atau bukan. Mungkin itu. Oke, tapi Mas, tadi kan saya garis bawahi nih untuk ajang balas dendam nih ya di situ. Memang sejauh ini apakah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pengaduan ke kejaksaan untuk hal itu? Sejauh ini nggak ada, Mbak. Ada, ya? Cuman yang kita khawatirkan, memang sejauh ini tidak ada. Cuman yang kita khawatirkan bahwasanya dengan cara mengadu ini, apakah murni objektif atau subjektif gitu. Kan banyak. Dan itu kejaksaan juga harus tahu dulu ya itu alurnya itu seperti apa. Kita harus telaah dulu. Kita harus telaah dulu. Siap. Baik, Mas Raka mungkin ada tambahan? Ya, terkait inilah ya. Kalau pendampingan hukum ini dikhususkan untuk pemerintah ya, untuk ini. Nah, kalau untuk masyarakat ini ke pelayanan hukum gratis itu. Nanti dibilang masyarakat mau minta pendapat hukum dari jaksa, enggak bisa betul. untuk mau dampingin nggak bisa. Nah, terkait itu aja. Pendampingan hukum ini terkait untuk memitigasi resiko terkait permasalahan hukum di kemudian harinya lah. Jangan sampai administrasi tadi kan dimulai katanya korupsi dari administrasi. Nah, jangan sampai itu kami pasti memberikan lah pendapat ini, saran jangan sampai administrasi ini ada yang salah lah atau kurang ya. Untuk menghindarkan itu permasalahan di kemudian harinya gitu. Nah, kalau pendampingan terkait pelayanan hukum itu ya nanti mungkin kita sosialisasikan lagi jadi masyarakat bisa tahu lah bahwa ada nih tempat nanya nih kalau terkait hukum apa bingung. Iya. Nah, gitu. Semua hal yang berkaitan tentang hukum ya, kejaksaan membuka ya bisa untuk masyarakat ya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya saya ingin membahas tentang penindakannya ya Mas ya. Nanti saya ingin ada dari tim kejaksaan juga hadir di studio PKTV untuk menjelaskan. Terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk masuk ke penindakannya ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan tim dari kejaksaan. Sesaat lagi kita akan membahas tentang bagaimana sih penindakan karena sudah dilakukan ya beberapa pencegahan dari kejaksaan sendiri. Kemudian bagaimana penindakannya? Kita akan kembali lagi di program PKTV Talk.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program PKTV Talk. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang peran daripada kejaksaan dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang bagaimana pencegahan dari kejaksaan sendiri dalam hal tindak pidana korupsi. Kita lanjutkan dengan dua narasumber kita juga yang akan membahas seperti apa penindakan daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Saya sudah kedatangan Mas Novembri Sukma Aditama selaku Kasubsi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejari Bontang. Apa kabar Mas Alhamdulillah, Novembri? kabar baik Mbak. Kabar baik ya. Baik, di sampingnya ada Mas Brahma Kuntoro selaku Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejari Bontang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Baik ya, luar biasa ya Mas ya. Ya, luar biasa. Baik, untuk membahas tentang penindakan sendiri, saya mungkin ke Mas Novembri ya. Bagaimana kejaksaan sendiri dalam menangani laporan tindak pidana korupsi? Oke, baik, terima kasih. Sebelum tentang bagaimana cara penanganan laporan pengaduan tindak pidana korupsi, alangkah lebih baiknya dan lebih tepatnya kita sampaikan dahulu dasar hukum kami, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang melakukan penindakan dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun dasar hukum kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 30. Kejaksaan RI berwenang untuk melakukan serangkaian penyidikan tindak pidana tertentu. Nah, tindak pidana tertentu ini salah satunya adalah tindak pidana korupsi tersebut. Lalu, sebagaimana tadi telah Mbak tanyakan kepada kami bagaimana mekanismenya. Tentu mekanismenya adalah adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 KUHP, juga diterangkan apa itu tentang pengaduan dan pelaporan oleh masyarakat. Lalu terhadap laporan ataupun pengaduan tersebut, Mbak, kita tidak bisa serta-merta untuk langsung ini tidak pidana korupsi. Nah, kita melakukan serangkaian kegiatan, kita lakukan telaah terlebih dahulu terkait bagaimana kebenaran laporan tersebut, apakah memenuhi ataukah ini hanya laporan-laporan abal-abal saja. Setelahnya kita lakukan ekspos atau gelar perkara dengan rekan-rekan jaksa, dengan pimpinan-pimpinan kami di satuan tugas kami, satuan kerja kami, untuk menyampaikan hasil telaah dari laporan pengaduan masyarakat tersebut. Dan setelah apabila disepakati oleh hasil ekspos tersebut, nanti kita sebelum melakukan penyidikan pasti kita melakukan rangkaian penyelidikan terlebih dahulu, di mana penyelidikan adalah esensinya adalah untuk mencari suatu peristiwa pidana. Apabila nanti suatu peristiwa ditemukan adanya suatu peristiwa pidana dalam proses penyelidikan, kita kembali lakukan gelar, ekspos dengan pimpinan, dengan rekan-rekan jaksa yang ada untuk menaikkan status perkara tersebut. Nah, ke penyidikan. Jadi dari laporan kita telaah terlebih dahulu. Setelah dilakukan telaah, apabila ini laporan kira-kira nih memang ada indikasi, ada dugaan tentang tindak pidana korupsi, maka kami lakukan serangkaian kegiatan penyelidikan baik secara tertutup ataupun terbuka. Setelah kami merasa di situ ditemukan adanya suatu peristiwa pidana, kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun esensi dari tahap penyidikan tersebut adalah untuk mencari minimal 2 alat bukti dan untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Begitu. Oke, berarti sebenarnya prosesnya cukup panjang ya Mas ya, sangat untuk panjang. bisa mengatakan bahwa itu tindak pidana korupsi. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Untuk bisa sampai ke tadi ke Mas Brahma ya, itu apakah semua tahapan itu harus selesai dulu? Betul. Jadi sebelum kami limpahkan ke subseksi penuntutan, tentu semua tahapan tersebut harus dilalui. Dan apalagi ini kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi sendiri merupakan white collar crime ya, kejahatan-kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh bukan orang-orang sembarangan tentunya, orang yang dihadapi orang yang punya power, punya kuasa, dan punya intelijensi yang tinggi juga, bukan orang-orang sembarangan, sehingga rangkaian-rangkaian penyelidikan dan penyidikan itu kita harus benar-benar matangkan. Kita harus clean and clear di kegiatan penyelidikan ataupun di penyidikan sebelum
kami serahkan berkas tersebut kepada subseksi penuntutan untuk dibawa ke persidangan nantinya. Oke, baik. Sejauh mana keterlibatan ahli mungkin ya dalam hal tahapan-tahapan tersebut untuk bisa masuk proses penyidikan sendiri? Baik, untuk ahli sendiri merupakan salah satu alat bukti, Mbak. Sesuai dengan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan perluasannya adalah barang bukti elektronik, alat bukti elektronik. Nah, untuk keterangan ahli sendiri dalam tindak pidana korupsi ini kita perlukan karena bahwasannya esensi dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk yang merugikan keuangan negara, dan dalam hal ini yang berhak untuk menentukan nilai bukan peristiwa pidananya, bukan perbuatan melawan hukumnya, nilai dari berapa negara dirugikan berapa akibat perbuatan dari si A, si B ataupun si C ini adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang hal tersebut, tentunya adalah auditor. Auditor sendiri ada banyak ragamnya, dari BPK, BPKP, Kejaksaan memiliki auditor juga, Mbak. Lalu juga ada dari kantor akuntan publik ataupun dari inspektorat daerah, seperti itu. Oke, berarti banyak juga yang terlibat ya dalam hal kasus ini bisa terungkap gitu ya, apalagi tentang korupsi ini ya. Oke, baik. Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Mas dalam hal menyelesaikan kasus korupsi ini terutama? Tentu tantangan terbesarnya adalah waktu, Mbak. Kalau kita bicara dengan tantangan terbesar itu sebenarnya tantangan terbesarnya adalah waktu. Bagaimana antusiasme masyarakat, kapan ini perkara ini kok belum selesai-selesai gitu. Terus kita juga dikejar waktu. Namun kembali seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa perkara tindak pidana korupsi tersebut bukan tindak pidana biasa. Makanya di Kejaksaan pun masuk ke dalam tindak pidana khusus. Nah, sesuatu yang khusus pasti memerlukan perlakuan yang khusus Beda juga ya. Beda juga. Begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Brahma nih. Mas, kalau seluruh tahapan nih sudah dilakukan dan sampai alat bukti pun sudah ada, kemudian seperti apa? Jadi tadi mengutip dari teman saya, Mas Novemri, jadi ketika adanya laporan terus kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan. Nah, di situ tergambar nih, ternyata laporan ini bukan laporan palsu, ya kan? Terus laporan ini juga bukan produk sakit hati. Produk sakit hati dari seseorang yang karena balas dendam itu tadi. Bukan balas dendam karena dia tidak apa jadi nggak diajak nih misalnya dia balas dendam melaporkan gitu. Nah, itu diselidiki oleh Mas Novemri dan kawan-kawan, sudah selesai, timbul adanya kerugian negara di situ, ya kan? Kerugian negara di situ juga harus dilihat nih, berapa kerugian negaranya di situ. Kalau cuman misal, ini bukan cuman maksudnya, kalau ada kerugian negara 100 juta, 50 juta gitu, biasanya itu tidak dilanjutkan di tindak pidana korupsi atau tindak pidana khusus, atau tidak dilanjutkan pada penuntutan, tidak dilimpahkan kepada pengadilan, tapi dilimpahkan ke bidang perdata dan tata usaha negara itu tadi untuk dilakukan pembayaran ganti rugi, penarikan kerugian atau pembayaran denda seperti apa terkait untuk pengembalian kerugian negara tersebut. Tapi kalau misalnya sudah di atas 150, 200 juta ke atas itu baru dilakukan penuntutan di situ. Nah, pada saat di penuntutan sudah diketemukan lead-nya, peristiwanya ada, alat buktinya ada, maka kami lengkapi di situ, sudah cocok di situ, maka tim penuntut umum dari pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bontang itu bikin namanya dakwaan. Dakwaan itu adalah alur ceritanya. Alur cerita secara singkat, kemudian apa yang mau kita tuntut berdasarkan undang-undang itu tadi, Undang-Undang 31 tahun 99 Junto 20 2001. Itu kita lihat di situ seperti apa sih kronologisnya gitu kan. Misalnya dia mengaku seolah-olah pemilik tanah, tapi dia bukan pemilik tanah tersebut, gitu kan.
Terus pemerintah mau melakukan pembebasan lahan, misalnya ini, pembebasan lahan. Akhirnya dia mengaku seolah-olah dia jual tanah tersebut kepada pemerintah, ya. terjadi pembebasan lahan. Oke, dibayarkan dong Sama uangnya kepada ya? pemerintah gitu. Nah, di sini ternyata yang dibayarkan adalah bukan si pemilik tanah. Otomatis yang punya tanah marah kan? Marah, ya betul. Otomatis yang punya tanah ini marah. Tapi kalau dilihat dari situ loh, Pak, kenapa itu bukannya masuknya ke penipuan atau penggelapan seperti itu? Kenapa kok ditaruh di korupsi? Nah, kita lihat di sini kenapa tadi Mas Novembri mengatakan harus adanya ahli, baik terkait penghitungan kerugian negara kah, atau ahli pidana atau segala macam. Itu karena untuk melihat di sini, ketika ada uang negara yang terlibat atau masuk dalam jual beli tersebut tadi, tindakan penipuan tersebut tadi, maka itu masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Seperti itu. Ya. Nah, di situ jadi dakwaan disusun. Jelas siapa yang harus bertanggung jawab sudah ada, alat buktinya sudah ada, terus kemudian apalagi peristiwanya sudah ada, kerugian negara sudah dihitungkan. Nah, gimana tugasnya jaksa sebagai penuntut umum untuk membuktikan di hadapan majelis hakim bahwa ini terbukti tindak pidana seperti ini, peristiwa seperti ini, sifat aktif yang dilakukan oleh si terdakwa itu seperti ini, majelis gitu. Dengan saksi-saksi. Biasanya kalau dalam korupsi saksinya nggak cuma satu ya Pak ya, bisa lebih dari 10, 20 seperti itu. Itu itu masih saksi lah, dia yang melihat, baik saksi korban maupun yang menyaksikan, yang mengetahui. Terus kemudian nanti ada lagi kita menghadirkan ahli. Tadi yang disebutkan ahli baik penghitungan kerugian negara, baik dari BPKP, BPK, itu salah satu ya. Atau auditor intern kejaksaan itu untuk menyatakan bahwa kerugiannya seperti ini, metode perhitungannya seperti ini gitu. Nanti yang menjelaskan kan mereka yang bisa menjelaskan karena itu kan expertnya mereka. Terus kemudian sudah ahli kerugian negara, terus kemudian ada ahli hukum. Ahli hukum itu yang biasanya seperti ini. Kalau dalam persidangan seperti kasus tadi misalnya, pasti mereka mengaburkan bahwa ini bukan tindak pidana korupsi. Memang tindak pidana, seperti tadi yang jual beli tanah itu ya. Memang tindak pidana, kenapa dibilang tindak pidana? Karena ya mereka menipu gitu. Bukan, dia mengaku seolah-olah kok gitu. Itu kan pada umumnya itu lumrah dilakukan. Misalnya gitu ada dari pihak sana bilang seperti itu. Tapi kan kita harus melihat bahwa ketika penipuan itu dilakukan tapi terjadi kerugian negara. Nah, di situ. Kalau misalnya penipuannya itu hanya sesama private misalnya, antara si A dan si B dilakukan penipuan ya, melaporkannya nanti ditindak di tindak pidana umum. Penipuan aja ya. Ya, penipuan aja. Tapi kalau misalnya penipuan itu mengakibatkan kerugian negara dan ada uang negara yang masuk di sana, nah itu sama, maka dilakukan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Terus kenapa tadi Mbaknya ada tanya sedikit terkait lama nggak nih? Panjang nggak nih? Panjang banget gitu kan. Kalau saya dibilang kenapa? Karena misal gini, kalau itu baru membahas terkait penipuan ya, penipuan yang di dalamnya ada kerugian negara. Yang panjang lagi ketika misal kita bahas terkait aset negara. Aset negara. Itu panjang lagi, ya kan? Karena udah bertahun-tahun tuh dia dari kapan tahu misalnya kota ini lahir. Ya kan? Kan kita juga belum lahir mungkin. Saya juga belum. Sekarang saya masih milenial ini. Maksudnya kami juga belum lahir kan? Kami juga belum lahir. Jadi nggak tahu kemarin seperti nih ujuk-ujuknya bagaimana gitu. Cuman kan namanya kota itu baru berkembang kan learning by doing gitu. Mereka kan juga nggak langsung expert, nggak langsung bisa. Pasti kan di dalamnya di situ ada kesalahan, ada apa segala macam. Nah itu sebenarnya tadi. Bapak-bapak yang pertama itu tujuannya adalah untuk mendampingi itu seperti itu. Jadi ketika pemerintah ingin menentukan saya langkah nih kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu, benar nggak yang saya lakukan? Nah itu tujuannya untuk pendampingan di situ. Pendampingan hukum tadi yang dijelaskan Pak Raka dan Pak Rizky ya. Tapi pendampingan itu yang harus digarisbawahi bukan sebagai tameng. Jadi jangan semena-mena mentang-mentang udah didampingi sama kejaksaan nih, udah didamping aman aja lah, selonong boy gitu ya Pak ya, nggak bisa kayak gitu. Tetap namanya tadi kalau misalnya sudah diberitahu, diberi nasihat, adanya pertimbangan hukum, terus dia tetap cuek akan hal itu, tetap melakukan hal yang menurut kita itu salah, nah itu kita tinggal lepas pendampingan itu. Itu bahasa bahasa awamnya, saya membahasakan bahasa awamnya gitu. Nah sudah. Balik lagi,
perusahaan aset. Kenapa lama? Aset ini kan kadang ini beli dari mana, uangnya siapa, apa segala macam. Terus ada orang yang bilang juga bahwa ketika perusahaan tersebut adalah PT, ya kan? Perusahaan tersebut adalah PT, maka tunduk kepada UU PT gitu. Ini sebenarnya cukup perbincangan yang pelik gitu. Nah, di situ juga bisa kita lihat ada yang benar berbicara maka PT tunduk kepada UU PT. Tapi kita lihat PT ini dari mana dia? Apakah anak perusahaan daerah ataukah apa segala macam. Terus di dalamnya situ ada nggak uang APBN ke uang negara, APBD yang masuk di dalamnya. Itu harus digambar itu seperti itu digambar. Kenapa itu panjang ya? Seperti itu, asal usulnya dari mana, tindaknya belum. Karena biasanya ada kasus yang sudah lama, berapa tahun, 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang, orangnya ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal, ada yang apa. Kalau misalnya kan baru 1 tahun 2 tahun ke belakang kan masih bisa. Seperti itu. Oke. Tapi kalau dengan waktu yang rentan cukup lama, apakah dari kejaksaan sendiri ada yang kasus yang memang ini ditutup tiba-tiba karena memang buntu nih, ada nggak seperti itu? Untuk kalau misal kita tutup, pasti kita melakukan gelar perkara atau ekspos itu tersebut tadi. Jelas, suatu perkara yang bisa ditutup karena tidak adanya tindak pidana, tidak ditemukan peristiwa pidana di dalamnya. Ataupun kurang dari 50 juta itu tadi untuk dilimpahkan ke bidang perdata dan tata usaha negara dan APIP, aparat pengawas intern pemerintah. Dalam hal ini kalau dalam tingkat kota atau kabupaten adalah inspektorat untuk dilakukan teguran atau mungkin sanksi pemecatan dan lain-lainnya. Namun untuk yang 200 juta ke atas pasti kita naikkan begitu, Mbak. Jadi seperti yang tadi disampaikan, buntu nih kita tutup. Nggak bisa karena kita pasti akan selalu melakukan dinamika kelompok setiap sore dengan rekan-rekan jaksa. Ketika kita buntu, pasti kita berjenjang ke pimpinan-pimpinan kami gitu untuk menyelesaikan suatu perkara ini. Dan ya alhamdulillahnya, walaupun pasti tantangan-tantangan itu ada, tapi step by step, perlahan-perlahan kita selesaikan satu persatu perkara yang sedang kita tangani. Seperti itu. Sejauh ini pernah menangani kasus yang memang butuh waktu cukup lama, mungkin bisa puluhan tahun? Kalau sampai puluhan tahun, untuk selesainya perkara yang kita tangani sampai puluhan tahun, saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Mungkin ya. Tapi kalau mungkin untuk perkara tahun lampau, sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bram, bahwasanya ketika kami pun belum lahir nih, itu perkara sudah ada, mungkin itu bisa kita tangani, begitu. Oke. Bagaimana kejaksaan sendiri menjamin suatu kasus itu benar-benar transparan, apalagi korupsi? Baik, sebagaimana tadi telah saya sampaikan di awal, bahwasanya dalam setiap rangkaian kegiatan, baik itu penyelidikan ataupun penyidikan, kita harus clean and clear, kita harus bersih. Kita juga harus benar-benar clear, tuntas dalam setiap rangkaiannya. Bagaimana kita cara menjaminnya? Sekarang keterbukaan informasi publik, bagaimana pimpinan kami melakukan dekat dengan media dan selalu memberikan informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan perkara yang sedang kami hadapi oleh pimpinan-pimpinan kami. Ada kasus A, kasus B, kasus C, namun dalam kesempatan kali ini kita tidak membahas secara spesifik kasus-kasus tersebut, maka ya untuk jawaban tadi, kita menjaminnya dengan keterbukaan publik. Begitu. Keterbukaan publiknya di sini seperti apa? Apakah menggandeng media mungkin, atau dari kejaksaan sendiri ada upaya sendiri? Dari internal kami melalui bidang intelijen, pasti kami juga melakukan publikasi-publikasi melalui sarana. Saat ini kan zaman udah modern nih Mbak, ada sosmed, ada Instagram, Facebook, X, TikTok, dan lain-lain. Maka kami update melalui bidang intelijen, lalu juga menggandeng pewarta-pewarta yang ada di Kota Bontang ini untuk ikut mewartakan apa sih yang sedang ditangani, apa sih yang sedang dikerjakan oleh Pitsus Kejari Bontang, seperti itu. Oke, baik, saya ke Mas Brahma nih. Mas, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa proses penindakan sendiri itu bebas dari intervensi dari
ya pokoknya dari pemerintahan sendiri maupun dari politik lah, seperti apa? Gini, jadi yang harus ditekankan adalah satu, kita harus melihat sekarang ini penegak hukum atau aparat penegak hukum, lembaga penegak hukum yang kepercayaan masyarakatnya paling tinggi adalah alhamdulillah Kejaksaan Republik Indonesia, ya. Kejaksaan Republik Indonesia. Kenapa sangat tinggi? Karena di situ masyarakat percaya sama kita. Adanya kasus Pertamina yang ini klasemen, udah nonton kan itu? Klasemen Liga Inggris. Ya. Oh, bukan. Klasemen korupsi ya kan. Itu ada Pertamina, ada apa CPO minyak, apa segala macam itu di bawahnya. Ya. Di situ adalah salah satu bentuk transparansi kita. Ini loh yang sedang kami tangani gitu. Itu kan kalau itu di pusat ya. Kemudian yang di daerah seperti apa? Otomatis kalau pusat menunjukkan hal seperti itu, masa iya daerah kalah? Ya kan nggak mungkin, ibaratnya bapak kita aja yang di pusat sudah mencontohkan seperti itu, toh kita juga harus mencontohkan bapak dong, anak ngikut bapak dong Bu, ya kan nggak mungkin anak ikut burung, maksudnya ikut yang lain gitu. Nah itu tadi cara salah satunya menggandeng pers, terus kemudian kalau misalnya selain menggandeng pers, biasanya setelah sidang itu ada di Instagramnya Kejaksaan itu setelah melakukan sidang ini itu ada foto-fotonya kalau mau lihat. Terus kemudian misalnya ibu lagi senggang, lagi di Samarinda gitu kan, bingung mau kemana, Big Mall kan lagi kebakaran kan, sekarang lagi proses pembangunannya. Nah bisa mampir ke Pengadilan Negeri Samarinda. Nah di situ bisa ntar WA aja saya, Mas lagi sidang nggak? Iya lagi sidang, boleh nonton. Tergantung ya, kasusnya juga iya, kan ya. Kalau sidangnya terbuka, itu boleh nonton. Yeah. Nah, ibu mau nonton boleh, silakan. Di situ bisa lihat, oh ternyata jalannya seperti ini, kasusnya seperti ini di situ. Di situ memang terbuka. Di situ salah satunya ya selain tadi menggandeng pers, terus kemudian boleh nonton sidang, terus melihat di Instagram, kita update di Instagram, itu salah satunya. Itu yang menjamin bahwa sama satu dijamin sama Jaksa Agung bahwa kita ini aparat penegak hukum, bukan kendaraan politik. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui ya Mas ya, apalagi media sosial nih banyak yang memberitakan bahwa ada oknum-oknum nih dari kejaksaan yang berpihak nih, mungkin sama terdakwa atau yang saksinya seperti apa? Kalau dari tanggapannya? Ya. Kalau itu ya namanya oknum ya Bu ya. Semua kan di masing-masing di masing-masing instansi itu pasti ada namanya oknum, ya kan. Cuman kan semenjak kepemimpinan Jaksa Agung Pak Burhanuddin ini, semua siapa jaksa, oknum mau TU, mau jaksa, mau siapapun yang ada di dalam instansi kejaksaan itu, dia main proyek kah, dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar, pokoknya tidak amanah, maka beliau siap pecat, beliau siap memindahkan gitu. Maksudnya untuk tadinya punya jabatan jadi tidak punya jabatan seperti itu, siap dihentikan dari instansi kejaksaan di situ. Nah, ketika Bapak sudah bilang seperti itu, maksudnya ya kita lawan Bu, ya kan? Itu kan nggak mungkin, itu menjadi menjadi warningnya kita untuk menjaga menghati-hati. Terus kemudian selain itu juga tadi dari survei kepercayaan, menjaga itu lebih susah untuk mencapai. Nah, sekarang tugas kami, karena kebanyakan kan sekarang pegawai di Jaksa ini udah muda-muda lah, udah milenial lah. Mungkin zaman dulu sudah pensiun, yang dulu istirahat, yang muda-muda. Nah, gimana caranya untuk anak muda ini biar tertarik, terus makin percaya sama kejaksaan? Ya kami yang muda-muda seperti hadir sini, kulo nuwun sama PKTV untuk saya izin join gitu kan, ikut podcast, terus kemudian ada kegiatannya kejaksaan sendiri, di-upload di Instagram, di YouTube-nya. Nah, itu salah satu bentuk keterbukaan. Kalau misalnya kan sebelumnya orang tuh takut datang ke kejaksaan. Ngapain sih kejaksaan? Yang biasanya datang ke kejaksaan pasti kan si tersangka kah? Ya, betul. Mau persiapan dilimpah kah? Atau misalnya keluarga dari si tersangka terdakwa ini untuk minta izin untuk surat jemuk tahanan kah gitu. Biasanya kan ada hubungannya terkait tindak pidana ya. Tapi tadi dijelaskan sama Pak Raka dan Pak Rizky, jadi kalau masyarakat mau datang untuk, kemarin saya pernah ketemu masyarakat pas saya di Datun itu, ketemu masyarakat terkait nanya tanah waris sama kasus cerainya dia ada masalah rumah tangga lah. Nah, terus ya di situ saya, karena Jaksaan itu hanya JPN ya, Jaksa Pengacara Negara.
hanya bisa mendampingi negara, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan bukan pedoman, masukan, nasihat lah gitu. Untuk masyarakat ya. Untuk Pak, jadi langkah hukumnya seperti ini. Ini yang bisa Bapak lakukan. Nah, Bapak kalau mau ngurus waris seperti ini, hanya advice dari segi hukum saja yang bisa saya berikan. Saya tidak bisa mendampingi dia apa segala macam gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk keterbukaan kita untuk melihat masyarakat, oh, jaksa ini ramah ya. Jaksa ini asik ya, apalagi sekarang yang udah muda-muda nih. Adik-adik kemarin juga Pak Rizky Paraka itu ada Pak Surya juga itu masuk ke sekolah-sekolah bahas terkait anti bullying. Sekarang kan model juga tuh Bu, bullying. Terus yang saya ini terkait tindak pidana asusila itu. Asusila jangan sampai anak masih sekolah, SMP, SD atau SMA itu udah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya itu seperti itu. Itulah bentuk keterbukaan kami, itu yang menjaga kami biar selalu tidak tertutup, tidak mudah dimasuki intervensi. Ketika masyarakat melihat kegiatan apa yang kami lakukan, disitulah cara kami menjaga diri kami sendiri. Selain percaya juga adanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa yang mengawasi kita. Oke, baik. Mungkin dari Mas Novembri masih ada tambahan? Sementara cukup. Cukup ya, Mas Brahma. Saya mau nanya aja nih, ini PKTV itu Gerece Bene apa itu artinya? Gerece Bene itu bagus sekali. Oh, bagus sekali. Udah itu aja tambahan. Gak ada lagi yang mau dibahas? Ya, pokoknya intinya saya minta sama masyarakat gak usah takut untuk datang ke kejaksaan. Ngobrol sama kita, sharing, ada masalah hukum, ada masalah apa. Terus kalau misalnya di jalan juga melihat, mungkin entah di jalan atau di mana melihat, oh saya tahu ternyata ada tindak pidana korupsi di sini, monggo silahkan dilaporkan. Tapi jangan itu tadi ya, untuk balas dendam kah, sakit hati apa segala macam seperti itu. Pokoknya mau main kejaksaan, tanya seputar hukum apa segala macam, kami siap kok. Kami ada. Terus ada juga tadi Halo JPN, apa segala macam. Terus intinya ada informasi apa, baik yang bagus, yang jelek, silahkan kabarkan ke kejaksaan. Seperti itu. Kejaksaan itu ramah semuanya. Oke, apalagi sekarang milenial itu ya orang-orangnya. Makanya ini kayaknya kita kaku banget ini. Itu sudah kan? Baik, kalau Mas Novembri ada mungkin harapannya untuk masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri dalam hal korupsi ini. Harapan dan ya sedikit ini saja dari saya, jangan segan lah untuk melaporkan apabila ada dugaan tindak pidana korupsi. Namun sekali lagi kami himbau bukan untuk media balas dendam. Apabila itu data valid, bisa dicek kebenarannya, tidak usah takut, laporkan saja karena identitas pelapor itu dilindungi. Tidak akan kami buka apalagi ke media dan lain-lain selama itu valid. Namun sekali lagi dalam tahapannya, tahapan yang paling awal adalah kita memilah dan memilih melalui proses telaah apakah ini laporan benar-benar valid atau hanya laporan sakit hati, begitu saja. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Novembri, Mas Brahma ya sudah hadir di studio PKTV dan juga teman-teman tadi yang dari pencegahan ada Mas Rizky dan juga Mas Raka. Mudah-mudahan sosialisasi maupun semua kegiatan yang dilakukan dari kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terutama di Kota Bontang ya, ini bisa berjalan lancar dan juga diharapkan dari masyarakat tadi ya untuk bisa terbuka, transparan, ngobrol langsung apa yang menjadi masalah di masalah hukum mungkin ya yang ingin disampaikan bisa langsung ke kejaksaan. Baik, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.